If you feel you're sinking, I will jump right over into cold. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Putri Gaida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jar dan majrur. Yang pertama, kita akan membahas apa itu jar. Jar itu merupakan kata yang bermakna atau kata depan. Dan sedangkan majrur sendiri mempunyai arti yaitu huruf yang kemasukan huruf jar, yang itu dinamakan sebagai majrur. Nah, huruf jar di sini kurang lebih ada 10 ya. Yaitu fi, min, ila, an, ala, bi, ka, hatta, li, dan ma'a. Nah, fi yang memiliki arti di dalam, min yang memiliki arti dari, ila yang memiliki arti ke, an yang memiliki arti tentang, ala yang memiliki arti di atas, bi yang memiliki arti dengan, kaf, ka yang memiliki arti seperti, hatta yang memiliki arti sehingga atau sampai, lalu li yang memiliki arti memiliki atau untuk, dan yang terakhir itu ma'a yang memiliki arti bersama. Majrur itu secara istilahnya itu hukum lafaz yang ditandai dengan kasroh atau ya sukun dengan kasroh, yaitu ya pada musanna dan ya pada jama' mudzakkar salim. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit contoh mengenai penggunaan huruf jar itu seperti apa ya. Contoh untuk fi di sini, contohnya fil baiti. Nah, asal katanya al baitu. Mengapa jadi fil baiti? Karena al baitu kemasukan huruf jar, yaitu huruf jarnya fi. Jadi kita baca fil baiti yang tadinya asalnya domah, kita ubah menjadi kasroh, jadi fil baiti. Fil baiti sendiri memiliki arti di dalam rumah. Nah, sama saja seperti contoh-contoh yang lainnya, kayak misalkan min, ila, an, ala, seperti itu ya. Nah, contoh huruf jar yang lainnya itu contohnya yang bi, bil kolami. Lalu yang kaf, ka ustadzin. Nah, mengapa kalau bil kolami itu hanya kasroh, sedangkan ka ustadzin itu kasrotain? Karena al kolamu itu dia menggunakan alif lam. Jadi dia hanya menggunakan kasroh, satu kasroh. Sedangkan ka ustadzin dia itu tidak menggunakan alif lam, maka dia itu menjadi tanwin. Jadinya ka ustadzin, seperti itu. Bisa kita bedakan ya. Lalu adapun rumus-rumus yang bisa kita hafal dalam jar majrur ini, itu ada 5 rumus. Dari 1 sampai 5. Contohnya, kalau misalkan 1 itu kan tandanya itu mufrad. Kalau 2 itu tandanya musanna. Kalau 2 itu tandanya musanna, kalau 3 itu tandanya jama' mudzakkar. Kalau yang keempat itu tandanya jama' muannas. Terus yang kelima itu jama' taksir. Kalau mufrad biasanya ditandai dengan kasroh, dan musanna biasanya ditandai dengan ya. Jama' mudzakkar itu biasanya ditandai dengan ya, dan jama' muannas biasanya ditandai dengan kasroh. Lalu jama' taksir itu biasa ditandai dengan kasroh juga. Jadi bisa kita hafalkan dari 1 sampai 5 itu rumusnya kasroh, kasroh, ya, ya, kasroh, kasroh, gitu ya. Contohnya dari mufrad gimana? Contohnya yang mufrad, bil muslimi, 1 orang muslim, 1 ya, mufrad. Nah, kalau contoh dari musanna itu kayak gimana, Kak? Contohnya itu bil muslimaini, ya, bil muslimaini itu musanna. Tandanya dengan iya. Nah, lalu yang ketiga itu yang jama', contohnya gimana, Kak? Contohnya itu seperti bil muslimina. Nah, contohnya tandanya ditandai dengan apa? Ditandai dengan ya. Lalu adapun jama' muannas, jama' muannas sendiri ditandai dengan kasroh. Contohnya bil muslimati.
ya. Itu jamak muannas. Lalu yang terakhir itu ada jamak taksir, ditandai juga dengan kasroh. Contohnya bil auladi. Itu ya, akhirnya ditandai dengan kasroh. Nah, yang pertama itu contohnya bil muslimi. Mengapa bil muslimi? Kan asal katanya itu al muslimu. Karena kemasukan huruf jar bi, maka yang tadinya doma berubah menjadi kasroh. Jadi bil muslimi. Lalu untuk yang musanna itu yang kedua, contohnya kan bil muslimaini. Mengapa bil jadi bil muslimaini? Itu ada tandanya ya. Nah, maka kita tuh jangan membaca muslimani, tapi harus dibaca muslimaini, karena itu tuh berubah dari asalnya alif menjadi ya karena kemasukan huruf jar. Nah, lalu yang ketiga itu jamak muzakkar yang ditandai dengan ya. Nah, contohnya bil muslimina. Maka kita jangan membaca al muslimuna. Ketika kita masukkan huruf jar, maka berubahlah jadi al muslimuna jadi al muslimina. Lalu yang keempat itu jamak muannas yang ditandai dengan kasroh. Contohnya al muslimatu, yang asal katanya al muslimatu ketika kemasukan huruf jar ba jadi bil muslimati. Yang tadinya akhirnya itu doma maka berubah menjadi kasroh jadi bil muslimati. Lalu yang terakhir itu jamak taksir. Jamak taksir itu ditandai dengan kasroh juga. Contohnya bil auladi. Nah, yang asal katanya al auladu ketika kemasukan huruf jar ba maka yang doma itu berubah menjadi kasroh jadi bil auladi. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kalian pahami dan semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Syukron. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.